Alasan mengapa Zenji dipenjara oleh Kaisar Abadi Hongmeng ke-9 di tanah terbengkalai itu karena dia menghabisi jutaan orang dalam satu hari untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Adapun wakil penguasa kota yaitu Zen Kehan, dia adalah kepala Zen Mansion di masa lalu. Penguasa kota, kamu akhirnya keluar. Zen Kehan bangkit dengan tergesa-gesa dan berkata dengan hormat, Jenderal Hu Xiao dihabisi oleh Xuan Yuanro. Zenji mengangkat alisnya dan berkata, apakah Xuan Yuanro ada di sini? Zen Kehan bergetar, matanya menghindar, dan dia tidak berani menatap langsung ke Zenji. Dia tidak ada di sini. Lalu mengapa Hu Xiao bisa mati? Kata-kata Zenji sepertinya memikirkan sesuatu, dan cahaya dingin melintas di matanya yang indah. Mungkinkah dia pergi untuk menyerang kota abadi Xuanyuan? Melihat Zen Kehan tidak mengatakan apa-apa, suara Zenji tiba-tiba menjadi dingin. Berapa kali aku mengatakan untuk tidak diizinkan menghabisi orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Apakah kamu tuli? Kaki Zen Kehan gemetar dan dia berlutut di depan Zenji. Nona, putra angkatku adalah Long Claw. Lebih dari 10 tahun yang lalu, jenderal dari kota abadi Xuanyuan menyerang kota terbengkalai. Dia datang untuk meminta bantuanku, dan aku membantunya dengan cara meminta Jenderal Hu Xiao pergi ke sana. Akibatnya, Jenderal Hu Xiao dihabisi oleh Xuan Yuanro, dan dia juga menghabisi 80 juta prajurit kita. Ketika Zenji mendengar kata-kata itu, dia melepaskan aura ranah Kaisar Raja tingkat pertama, dan tiba-tiba kekosongan di aula runtuh. Zenji berkata dengan dingin, demi putra angkatmu, Jenderal Hu Xiao mati dan kehilangan 80 juta prajurit. Mendengar ini, Zen Kehan terus bersujud dan memohon belas kasihan. Nona, bawahan ini tahu salah. Aku mohon, demi aku yang telah melakukan banyak hal untuk Zen Mansion, jadi tolong maafkan orang tua ini. Zenji menutup matanya, dan setelah keheningan yang lama, dia berkata dengan dingin, baiklah, kali ini aku akan menyelamatkan hidupmu. Tetapi mulai sekarang, kamu akan dikeluarkan dari silsilah keluarga Zen. Posisimu sebagai wakil penguasa kota dicabut, dan segera keluar dari kota abadi meteorit. Mendengar kata-kata itu, Zen Kehan bersujud, dan ada jejak kekejaman di matanya yang keruh. Kemudian dia kembali normal, dan dia berkata dengan air mata, Nona, penguasa kota lainnya mendengar bahwa kamu menolak untuk menghabisi orang-orang dari alam fana. Bawahan ini telah mendengar bahwa mereka akan bergabung untuk berurusan denganmu. Sebenarnya, tujuan lain dari bawahan ini adalah memberitahu 8 kota abadi bahwa kota abadi meteorit ada di pihak mereka. Tanpa menunggu kata-kata Zen Kehan, dia diinterupsi oleh Zenji dengan tegas. Aku hitung sampai 3. Jika kamu tidak pergi, aku akan menghabisimu. Nona, jika aku pergi, tidak akan ada lagi orang di ranah kaisar tingkat ke-12 di sini. Zenji menutup telinga dan berkata, 1, 2, baiklah, bawahan akan pergi. Nona, kamu berhati-hatilah. Setelah Zen Kehan berkata, dia bangkit dan berjalan keluar dari aula. Matanya yang keruh penuh dengan niat membunuh, dan dia meraung dalam hatinya, pelacur, aku membayar begitu banyak untuk keluarga Zen. Bahkan kota abadi meteorit dibangun oleh diriku. Kamu benar-benar berbalik melawanku demi orang-orang dari alam fana dan mengusirku keluar dari kota abadi meteorit. Zenji, tunggu. Suatu hari aku akan kembali. Kota abadi meteorit akan menjadi milikku, dan kamu si cantik kecil ini juga akan menjadi milikku. Memikirkan hal ini, Zen Kehan berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke langit. Setelah Zen Kehan pergi, Zenji berkata ringan, kamu keluarlah. Pada saat ini, bayangan hitam muncul dari udara tipis dari aula dan berubah menjadi pemuda berpakaian hitam. Penguasa kota, bawahan telah menyelidiki dengan jelas. Zen Kehan memang memiliki kontak dengan kota-kota abadi lainnya. Sangat mungkin dia mengkhianati kita dan ingin mencuri posisi milik dirimu. Penguasa kota, mengapa kamu tidak menghabisinya? Mendengar ini, Zenji menghela nafas. Tidak ada yang bisa kejam kecuali dia adalah rumput dan pohon. Dia memang telah membayar banyak untuk Zen Mansion dan kota abadi meteorit ini.
Jadi biarkan dia tetap hidup. Jika dia benar-benar berani bergabung dengan 8 kota abadi lainnya suatu hari nanti, aku akan menghabisinya. Apakah ada yang lain? Setelah mendengar ini, pria muda itu berkata dengan jujur, Panglima telah pergi ke kota abadi Longyun dan 7 kota abadi tingkat lainnya 10 tahun yang lalu. Tetapi aku tidak tahu apa yang dia katakan. Dia mengirim surat kepadamu. Dengan mengatakan itu, pemuda berjubah hitam dengan hormat menyerahkan surat kepada Zenji. Kembalilah. Setelah Zenji meminta pemuda berjubah hitam untuk mundur, dia membuka amplop itu. Dia melihat isi surat itu. Penguasa kota Zen, kamu dulunya adalah salah satu dari 4 wanita cantik di alam abadi Hongmeng ke-9. Dan aku telah lama mencintai dirimu. Selama bertahun-tahun, kota abadi meteorit tidak pernah menghabisi orang-orang dari alam fana yang telah membuat marah Kaisar Abadi Hongmeng ke-9. Jika bukan karena komandan ini, kota abadi meteorit pasti sudah hilang. Pelayan ini akan datang ke tanah terbengkalai setiap 50 tahun sekali. Aku harap ketika aku datang lain kali, kamu bisa berjanji untuk menjadi istriku. Dengan cara ini, aku akan membawamu keluar dari tanah terbengkalai. Kamu harus memikirkannya. Jika kamu ingin membebaskan dendam pada musuh orang tuamu, kamu harus mengandalkan komandan ini. Jika tidak, bahkan jika kamu meninggalkan tempat terbengkalai, kamu tidak akan dapat melawan musuh. Jika kamu tidak setuju, kamu tidak akan bisa meninggalkan tanah terbengkalai selama sisa hidupmu. Dan pelayan ini tidak akan lagi melindungimu. Tanpa perlindungan pelayan ini, kota abadi meteorit akan hancur. Setelah membacanya, Zenji merobek amplop di tangannya, dan matanya yang indah berangsur-angsur berubah menjadi kemerahan. Kamu orang tua sialan. Aku tidak ingin menikahimu. Tanpamu, aku tidak percaya aku tidak bisa meninggalkan tanah terbengkalai ini. Ayah, ibu, aku sekarang di ranah Kaisar Raja. Suatu hari aku akan meninggalkan tanah terbengkalai, mencuci kota abadi Hongmeng ke-9 dengan darah, mencari tahu siapa sebenarnya musuh di balik layar, dan membahaskan dendam kalian. Setahun kemudian di kota abadi Longyun. Oh, angin macam apa yang bertiup di sini, tamu terhormat. Ye Longyun melangkah keluar aula dan mengepalkan tinjunya ke Zen Kenghan sambil tersenyum. Di belakang Ye Longyun, seorang anak berusia 10 tahun mengikuti. Identitas anak itu sangat menakjubkan. Dia adalah ayah Ye Longyun, yaitu Ye Wuji. Pada saat ini, Ye Wuji telah meremajakan masa mudanya, memancarkan aura tirani dari ranah Kaisar Raja tingkat kedua. Generasi muda telah melihat senior. Setelah Zen Kenghan memberi hormat kepada Ye Wuji, dia menghadap Ye Longyun lagi tampak ragu untuk berbicara. Wakil penguasa kota Zen, ada apa denganmu? Ye Longyun mengurutkan kening. Kakak Ye, aku di sini kali ini untuk memberitamu sesuatu. Zen Kenghan berkata dengan ekspresi sedih. Putra dan pamanmu Ye Wumen dihabisi oleh Xuan Yuanru. Ye Longyun yang setinggi 3 kaki berkata, apa yang kamu katakan? Ye Longyun meraung, air mata mengalir di wajahnya. Berita kematian putranya seperti petir baginya. Ye Wuji berkata dengan sedih, Zen Kenghan, bisakah kamu memberitahuku secara detail bagaimana mereka mati? Dengan kekuatan mereka, bagaimana mereka bisa dihabisi oleh Xuan Yuanru? Zen Kenghan menatap ayah dan putranya yang menangis dan berkata dengan jujur, aku tidak tahu apa yang terjadi. Kali ini dalam pertempuran dengan kota abadi Xuan Yuan, tidak hanya penguasa kota terbengkalai, tetapi juga bahkan jenderal besar Wu Xiao dari kotaku juga mati. Ayah dan putra Long Xiaolin dan 200 juta prajurit di kota terbengkalai juga musnah. Kali ini, dari 80 juta prajurit kota abadi meteorit, hanya 1 wakil jenderal yang lolos. Dia yang memberitahuku tentang hal ini. Mendengarkan hal itu, Ye Wuji mengangkat kepalanya dan menangis. Saudaraku dan cucuku, Xuan Yuanru, aku harus menghabisimu. Ayah, orang mati tidak dapat dibangkitkan, jangan terlalu sedih. Ye Longyun menahan rasa sakit kehilangan putranya dan menghibur Ye Wuji. Setelah waktu yang lama, kesedihan ayah dan anak itu berangsur-angsur mereda. Mata Ye Longyun merah. Dia berkata, bukankah kota abadi meteorit tidak pernah menghabisi orang dari alam fana? Bagaimana kamu bisa membiarkan Wuxia memimpin 80 juta prajurit untuk membantu Long Xiaolin? Zen Kenghan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kakak Long,
Kamu juga tahu bahwa aku memperlakukanmu seperti saudara, dan hubungan kita seperti saudara kandung. Ketika aku mendengar bahwa Ye Zijian juga pergi untuk membantu Long Xiaolin, aku mengirim Hu Xiao untuk melindungi putramu. Karena aku mendapat berita kekuatan Xuan Yuanru telah meningkat pesat, jadi aku khawatir tentang putramu. Itu sebabnya aku mengirim Jenderal Hu Xiao. Shen Kenhan tahu bahwa Ye Longyun tidak mengetahui bahwa Long Claw adalah putra angkatnya. Jadi tujuan omong kosongnya adalah membuat Ye Longyun berutang budi padanya. Saudara Zen, aku mengucapkan terima kasih. Ye Longyun berkata dengan penuh terima kasih. Kalau begitu ceritanya Zenji pasti akan marah. Mendengar ini, Shen Kenhan tampak seolah-olah telah dianiaya oleh langit. Aduh, hanya karena ini Zenji hampir menghabisiku, dan pada akhirnya mengusirku keluar dari kota abadi meteorit. Dia tidak punya hati nurani. Setelah mendengar ini, Ye Longyun penuh dengan permintaan maaf kepada Shen Kenhan, dan segera berkata, "Saudaraku, mulai sekarang, kamu bisa menetap di kota abadi Longyun. Jika waktunya tepat di masa depan, kamu akan menjadi wakil penguasa kota di sini." Shen Kenhan mengangguk dan berkata, "Aku mengucapkan terima kasih." Ye Longyun tahu bahwa Shen Kenhan seperti dirinya di ranah kasar tingkat ke-12. Jika dia menetap saat ini, kota abadi Longyun akan menjadi lebih kuat. Pada saat ini, Ye Wuji menghadap Ye Longyun dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Xuan Yuanru harus mati. Aku secara pribadi akan memimpin pasukan untuk menyerang." Shen Kenhan mengerutkan kening dan berkata, "Ketika kota abadi Xuanyuan diserang, ada 5 orang di ranah kaisar. Di antara mereka, Long Xiaolin dan Hu Xiao di tingkat ke-12 dan mereka semua sudah dihabisi oleh Xuan Yuanru. Aku khawatir ketika kamu pergi, jika Xuan Yuanru sudah naik ranah itu akan buruk untukmu." Ye Longyun setuju. "Ayah, saudara Zen benar." Setelah mengatakan ini, Ye Longyun tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, "Ayah, Cheng Qingtian, penguasa kota abadi Qingtian, dipromosikan ke ranah kaisar raja tingkat pertama 3 tahun yang lalu, dan ada perjamuan besar. Kamu juga akan pergi untuk berpartisipasi. Cheng Qingtian dan ayah memiliki hubungan pribadi yang mendalam. Mengapa kamu tidak pergi ke kota abadi Qingtian dan meminta bantuannya? Dengan cara ini, kota abadi Xuanyuan akan dihancurkan." Ye Wuji mengangguk. "Baiklah, aku pergi ke sana." Setelah Ye Wuji pergi, Shen Kenhan berkata lagi, "Penguasa kota terbengkalai adalah sebuah harta. Jika kota-kota abadi lainnya tahu bahwa Long Xiaolin sudah mati, aku khawatir para penguasa kota itu akan menyerang kota terbengkalai untuk memperluas kekuatan mereka. Sekarang Xuan Yuanru sangat mungkin telah menduduki kota terbengkalai. Selama kita menghabisi Xuan Yuanru di masa depan, tidak hanya kota terbengkalai yang menjadi milik kita, tetapi juga kota abadi Xuanyuan. Dengan cara ini, 3 kota besar adalah milik kita, dan kita dapat mengembangkan kekuatan kita dan mendominasi tanah terbengkalai." Mendengar ini, Ye Longyun mengangguk setuju. Waktu berlalu 2 tahun kemudian, Ye Wuji dan seorang pria tua dengan wajah mulia kembali ke kota abadi Longyun. Orang tua itu adalah penguasa kota abadi Qingtian yang bernama Cheng Qingtian. Di aula penyambutan, setelah Cheng Qingtian menyapa Ye Longyun dengan kepalan tangan, dia berkata dengan wajah lurus, "Penguasa kota Ye, aku dapat membalaskan dendammu kali ini. Tetapi aku telah memberitahu ayahmu tentang beberapa hal, dan aku akan melakukannya." Ye Longyun mengerutkan kening, mengepalkan tangannya dan berkata, "Tolong katakan itu." Cheng Qingtian berkata, "Setelah kehancuran kota abadi Xuanyuan, kota terbengkalai adalah milikmu, dan kota abadi Xuanyuan milikku. Jika kamu setuju, aku Cheng Qingtian akan membentuk aliansi denganmu di sini. Mulai sekarang kamu dan aku akan berbagi berkah dan kemalangan." Mendengar ini, ketika Ye Longyun hendak berbicara, suara ayahnya Ye Wuji terdengar di benaknya. "Kamu berjanjilah padanya." Ye Longyun tersenyum dan berkata, "Baiklah, aku setuju." Setelah itu, setelah 2 penguasa kota bernegosiasi secara rinci menyelesaikan aliansi, Ye Longyun berkata, "Dalam 2 tahun terakhir, aku telah mengirim orang ke kota terbengkalai. Aku menemukan Xuan Yuanru telah membentuk formasi pertahanan yang hebat, tetapi juga mengatur 4 formasi besar di sekitar kota terbengkalai. Sepertinya Xuan Yuanru ingin melakukan perjalanan bolak-balik dalam 5 formasi besar saat menghadapi musuh."
Ye Wuji melambaikan tangan kecilnya dan wajahnya yang lembut penuh dengan penghinaan. Tidak apa-apa, itu bukan masalah. Setelah itu, Ye Wuji memimpin 360 juta prajurit bersama dengan Cheng Qingtian menuju ke kota terbengkalai. Pada saat yang sama, di puncak Gunung Suci Xuanyuan, di lantai 48 pagoda Lingxiao, Tan Yun yang sedang duduk bersila meledakkan aura ranah Kaisar Suci tingkat kelima. Dia tidak segera mengolah tubuh tirani Hongmeng, tetapi sekali lagi memasuki keadaan tenang untuk mundur dan berkultivasi. Musim berganti. 1,5 tahun kemudian, Tan Yun yang sedang duduk bersila mendengar suara hormat dari Gunung Suci Xuanyuan. Penguasa kota dan jenderal bawahan adalah Zhao Ting, penjaga kota terbengkalai. Sekarang 2 orang kuat telah datang. Mereka memimpin pasukan 360 juta untuk menyerang formasi pertahanan kota terbengkalai. Mendengar ini, Tan Yun menghilang dari udara tipis, dan pada saat berikutnya, dia muncul di puncak gunung. Xuan Yuanro yang telah menyentuh penghalang tingkat ke-6 dari ranah Kaisar, keluar dari udara tipis dari sisi Tan Yun. Tan Yun menyingkirkan pagoda Lingxiao, memegang tangan batu giok Xuan Yuanro, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Ayo pergi ke sana." Setelah itu, Tan Yun dan Xuan Yuanro melewati formasi teleportasi selama 3 jam sebelum tiba di kota terbengkalai. Kemudian, setelah terbang 200 juta mil ke arah gerbang kota, Xuan Yuanro melepaskan kesadaran abadinya, menutupi gerbang kota. Setelah beberapa saat, Xuan Yuanro menarik kesadarannya dan mengurutkan kening. Tan Yun, ada 360 juta prajurit. Dapat dilihat bahwa mereka semua berasal dari kota abadi Longyun. Ada 2 orang kuat, satu di ranah Kaisar Raja tingkat pertama. Aku mengenalinya, dia Cheng Qingtian. Ada seseorang yang terlihat seperti remaja, tetapi dia di ranah Kaisar Raja tingkat kedua. Kemungkinan dia ayah Ye Longyun, yaitu Ye Wuji. Tapi ada yang aneh. Aku menghabisi Jenderal Lu Xiao, tapi Zenji tidak datang. Oke guys, ceritanya sampai sini dulu ya. Lalu pasti ada pertanyaan, Lumin kok editannya gambarnya beda? Jujur guys, HP Mimin itu rusak, kena CPU dan RAM-nya ya. Ya belum Mimin perbaikin, ini pun Mimin akhirnya ngeditnya di PC ya. HP yang biasanya banyak data dan gimana ya guys ya, novelnya yang udah Mimin itu artikan, udah Mimin persiapin buat episode selanjutnya tuh, aduh gak bisa dibuka guys. Kayak mana ya, jadi Mimin tuh ngulang lagi ini ngartiin dari bahasa Cina ke Indo lagi ya. Aduh capeknya minta ampun guys. Oke, sebelum video berakhir Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.